Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tholibatul Saadiah dari kelas 2TI 04 dengan nomor induk mahasiswa 222105213. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 hingga materi pertemuan ke-6 dengan tema pengenalan metode numerik. Materi pertemuan ke-1 pengenalan metode numerik, pertemuan 2 peranan metode numerik, pertemuan 3 berpikir secara komputasi, pertemuan ke-4 aljabar linear dan sistem persamaan, pertemuan ke-5 eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel, pertemuan ke-6 matriks inverse. Langsung saja. Menekankan pentingnya metode numerik dalam menyelesaikan masalah matematika yang sulit ditangani menggunakan metode analitis. Keunggulan metode numerik termasuk kemampuan untuk mendapatkan solusi untuk masalah perhitungan matematika cepat dengan bantuan komputer dan simulasi hasil perhitungan. Namun, dokumen ini juga menyoroti keterbatasan metode numerik, seperti mendapatkan solusi perkiraan dan perhitungan yang memakai waktu tanpa bantuan komputer. Pemodelan matematika khususnya dalam konteks fenomena dunia nyata menggunakan contoh seperti aplikasi hukum Newton untuk memodelkan pergerakan benda. Dokumen ini membedakan antara metode analitis dan numerik, menyoroti bahwa sementara metode analitis menghasilkan solusi yang tepat menggunakan rumus aljabar yang telah mapan, metode numerik bergantung pada operasi aritmatika dasar dan dapat diimplementasikan dengan efektif menggunakan komputer. Selanjutnya, mengurangi prinsip dan penggunaan metode numerik, menekankan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah matematika kompleks, termasuk persamaan non-linear, persamaan simultan, persamaan diferensial dan integral, interpolasi, dan regresi. Perbandingan antara metode analitis dan numerik menjelaskan bahwa metode analitis memberikan solusi yang tepat tanpa kesalahan, bergantung pada rumus aljabar yang telah mapan, tetapi mungkin terbatas dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks. Di sisi lain, metode numerik menghasilkan solusi perkiraan dan cocok untuk masalah kompleks, memanfaatkan operasi aritmatika dasar dan implementasi komputer. Menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam menggunakan metode numerik, termasuk mendefinisikan masalah, memodelkan variabel yang diketahui, menyederhanakan model, merumuskan nilai numerik, pemrograman penguji operasional, dan evaluasi. Dokumen ini diakhiri dengan pertanyaan untuk menguji pemahaman mendorong penjelasan tentang kebutuhan menggunakan metode numerik, memberikan contoh pemodelan matematika, dan mendiskusikan prevalensi metode analitis dan numerik dapat kehidupan sehari-hari. Dokumen juga mencakup referensi untuk studi lebih lanjut seperti metode numerik oleh Rinaldi Munir dan Elementary Numeric Analysis oleh Kendall Atkinson dan Weyman-Hem. Secara keseluruhan, dokumen ini efektif memperkenalkan konsep dasar metode numerik, menyoroti signifikasinya dalam menyelesaikan masalah matematika kompleks, menguraikan kelebihan dan keterbatasannya, dan menjelaskan prinsip penggunaan dan perbandingannya dengan metode analitis. Dokumen ini juga menyediakan contoh praktis yang referensi, menawarkan dasar yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan metode numerik dalam sebagai konteks akademis dan dunia nyata. Kelebihan dari penggunaan metode numerik termasuk kemampuan untuk selalu mendapatkan solusi untuk suatu masalah, kemampuan untuk melakukan perhitungan matematika dengan cepat dan mendapatkan hasil yang mendekati nilai sebenarnya, dan kemampuan untuk mensimulasikan hasil perhitungan. Di sisi lain, kekurangan dari metode numerik adalah bahwa nilai yang didapatkan adalah perkiraan, bukan solusi yang tepat.
dan metode ini mungkin memerlukan waktu dan pengulangan yang signifikan untuk perhitungan menjadikannya tidak efisien. Selain itu, metode numerik mungkin tidak selalu cocok untuk masalah matematika yang kompleks dan mungkin hanya memberikan solusi perkiraan. Kelebihan dan kekurangan ini membuat metode numerik menjadi alat berharga untuk menyelesaikan masalah matematika secara efisien, namun juga menyoroti batasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan saat menggunakan pendekatan ini. Pertemuan kedua, peranan metode numerik. Peranan komputer dalam metode numerik dimulai dengan menguraikan tujuan pembelajaran, menekankan pentingnya memahami peran komputer dalam metode numerik. Materi ini mencakup evolusi komputer, peran mereka sebagai mesin perhitungan, dan kemajuan signifikan yang telah mereka alami. Perkembangan cepat metode numerik seiring dengan kemajuan teknologi dan menekankan pentingnya komputer dalam menangani pemecahan masalah skala besar dan perhitungan yang kompleks. Selain itu, dokumen ini membahas penggunaan komputer untuk pemrograman dan menyajikan berbagai tahap pemrograman dan aplikasi perangkat lunak seperti MathSCAD, Matematika, Maven, Eureka, dan MATLAB, memperinci fungsionalitas mereka dalam analisis matematika dan komputasi, pemodelan, simulasi, pengembangan algoritma, dan visualisasi data. Selain itu, dokumen ini membahas pentingnya algoritma dalam tugas komputasi dan konsep aproksimasi dalam metode numerik, menekankan pentingnya angka penting dalam nilai numerik, dan teori kesalahan dalam tugas komputasi. Dokumen ini juga membahas aspek penting presisi, akurasi, dan sumber kesalahan dalam perhitungan numerik, termasuk kesalahan manusia, kesalahan bawaan, kesalahan pemangkasan, dan kesalahan pembulatan. Secara keseluruhan, menekankan peran krusial komputer dalam metode numerik menyoroti evolusi mereka, aplikasi pemrograman, dan signifikasinya dalam mengamani perhitungan kompleks dan pemecahan masalah, mencakup konsep dasar seperti aproksimasi, angka penting, dan teori kesalahan, memberikan gambaran menyeluruh tentang materi tersebut. Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya presisi, akurasi, dan sumber kesalahan dalam perhitungan numerik, memberikan pemahaman holistik tentang tugas komputasi, menyertakan latihan dan referensi lebih lanjut, juga meningkatkan nilai pendidikan dokumen ini, menjadikannya sumber daya komprehensif bagi individu yang ingin mendalami hambatan metode numerik dan analisis komputer. Pertemuan ketiga, berpikir secara komputasi. Metode numerik membutuhkan pendekatan komputasi memungkinkan untuk menangani jumlah operasi matematika yang sangat banyak, mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Metode numerik membutuhkan pendekatan komputasi memungkinkan untuk menangani jumlah operasi matematika yang sangat banyak, mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Pertemuan keempat, aljabar linear dan sistem persamaan. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear, mencakup eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Seidel, dan matriks inverse. Eliminasi Gauss-Jordan metode ampuh untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode iterasi Gauss-Seidel, solusi perkiraan untuk sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear, kumpulan persamaan yang melibatkan variabel dan koefisien. Pertemuan kelima, eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Eliminasi Gauss-Jordan mengubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks inverse. Gauss-Seidel menggunakan iterasi untuk memperbaiki solusi. Langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan: transformasikan SVL ke dalam bentuk matriks augmentasi. Eliminasi elemen di bawah diagonal baris pertama menggunakan operasi baris elementer. Ulangi eliminasi untuk setiap baris berikutnya. Lanjutkan hingga diperoleh matriks diagonal. Eliminasi Gauss-Jordan merupakan perluasan dari eliminasi Gauss. Dilanjutkan dari bentuk segitiga atas. Dilakukan eliminasi untuk menghasilkan menguraikan langkah-langkah yang terlibat
dalam eliminasi Gauss-Jordan. Ubah SLI menjadi matriks yang diperbesar, hilangkan elemen di bawah diagonal baris pertama menggunakan operasi baris dasar. Ulangi eliminasi untuk setiap baris berikutnya. Lanjutkan hingga diperoleh matriks diagonal. Contoh eliminasi Gauss-Jordan, SPL X1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 5, 3 kali 1 sama dengan X2 sama dengan 1. Solusinya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Pertemuan ke-6, matriks inverse. Matriks inverse adalah konsep matematika yang digunakan dalam metode numerik, digunakan untuk memperoleh solusi sistem persamaan mencakup eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Metode mencari matriks inverse, metode adjoint menghitung inverse dengan menggunakan matriks adjoint, metode Gauss-Jordan mengubah matriks menjadi matriks identitas dengan operasi baris elementer, metode kofaktor menghitung inverse berdasarkan determinan dan kofaktor matriks. Aplikasi matriks inverse menyelesaikan sistem persamaan linear, transformasi koordinat, menginversakan fungsi linear, menghitung volume dan luas dalam geometri. Matriks inverse adalah alat penting dalam aljabar linear. Ada beberapa metode untuk menemukan inverse matriks. Matriks ini memiliki berbagai aplikasi dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, metode numerik adalah alat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika di berbagai bidang. Berpikir secara komputasi dan memahami aljabar linear adalah fundamental dalam menggunakan metode numerik. Eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel adalah dua metode umum untuk menyelesaikan sistem persamaan, dan matriks inverse memiliki banyak aplikasi dalam aljabar linear. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.